pagi semua. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Semua masih semangat? Masih, Ibu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita mengawali dengan doa. Satu orang tolong pimpin kita dalam doa. Elsa, silakan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu dari malam tadi hingga pada pagi hari ini. Sekarang kami akan melaksanakan kegiatan kami. Kiranya Engkau perintah Roh Kudus-Mu atas diri kami masing-masing, agar kegiatan ini dapat kami laksanakan sampai selesai. Nama-Mu kami puji kiranya sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Elsa, silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu absen dulu. Yang namanya dipanggil, tolong jawab ya. Ya, Ibu. Agustina Sobar, hadir Bu. Elizabeth Kawe, Hadir, Bu. Emmanuel Haban, Hadir Ibu. Yosef Sina. Hadir Bu. Hadir semua ya? Ya, Ibu. Bagus, tingkatkan terus semangat untuk datang sekolah, semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, ada yang masih ingat materi pertemuan pada minggu yang lalu? Eran, kita belajar tentang apa? Sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Masih ingat materinya? Masih, Bu. Baik, hari ini kita masuk pada pembelajaran materi yang baru. Mari kita sama-sama perhatikan, kita belajar tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke. Adapun indikator yang mau kita capai pada pertemuan hari ini, yang pertama, menganalisis hakikat demokrasi, dan yang kedua, menelaah dinamika demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tujuan pembelajaran yang mau kita capai pada pertemuan hari ini, kalian semua diharapkan mampu untuk menganalisis hakikat demokrasi dengan benar, dan yang kedua, menelaah dinamika penerapan demokrasi Pancasila dengan benar. Jadi usahakan kalian semua menyimak dengan baik pembelajaran hari ini, karena nanti Ibu akan membuat penilaian selama kegiatan pembelajaran, dan di akhir pembelajaran nanti akan ada evaluasi. Jadi pastikan kalian semua aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, mari kita perhatikan tayangan video berikut ini. Yuk kita mulai. Jadi hari ini kita akan membahas pelajaran bahasa Inggris tentang expressing sympathy pada kelas biologi. Kita akan membahas tentang molos nama dan tentang orgasme pada. Aman ya? Aman. Oh iya. Hai Cika. Halo. Gimana Cika? Kamu udah sehat kan? Udah Sa. Cepat sembuh ya. Video pelajaran hari ini udah begini ya. Sabar, sudah seharusnya saling membantu. Makasih ya. Dadah Cika. Oke, baik. Siapa yang bisa memberikan penjelasan tentang video yang tadi baru saja kalian amati? Eran, silakan. Video tadi menjelaskan contoh demokrasi yang terjadi di lingkungan sekolah, di mana sesama teman saling menghargai dan menghormati teman yang sedang sakit. Bagus sekali. Contoh dari pelaksanaan demokrasi di lingkungan sekolah secara khusus yang berkaitan dengan kalian punya kegiatan pengerjaan tugas kelompok. Ada toleransi untuk teman yang sedang Sakit. Oke, baik. Hari ini Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Silakan duduk dalam kelompok seperti yang Ibu sudah bagi pada pertemuan yang lalu. Silakan. Semua sudah duduk dalam kelompok? Sudah, Ibu. Baik, sebelum Ibu bagikan LKPD, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang di rumah itu ketika orang tua duduk
siapa yang merasa bahwa orang tuanya melibatkan kalian dalam pembicaraan tersebut? Angkat tangan. Terlibat dalam kegiatan pengambilan keputusan di rumah juga? Ya, Ibu. Baik, berarti itu salah satu contoh penerapan demokrasi di lingkungan Keluarga. Oke, baik. Di dalam LKPD ini ada wacana dan ada juga gambar yang Ibu sajikan. Jadi semuanya baca petunjuk pengerjaan tugasnya dengan baik. Setelah itu kita presentasi. Ya, Ibu. Kelompok 1 yang kelompok 2 kelompok 3. Silakan kerjakan sudah, waktu diskusinya 20 menit. Setelah itu kita presentasi. Ambil HP sudah, cari materi di internet. Ibu bagikan link bahan ajar dulu untuk kamu. Kerjakan sudah. Semua sudah selesai? Sudah, Ibu. Kelompok 1? Sudah, Ibu. Kelompok 2? Sudah, Ibu. Kelompok 3? Sudah, Ibu. Kelompok 4? Sudah, Ibu. Oke, jika semua sudah selesai, kita masuk pada sesi presentasi. Kesempatan pertama diberikan kepada kelompok 3. Silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami berdua mewakili kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan isi wacana, mengapa pemilu harus dilaksanakan di negara? Wacana di atas menjelaskan atau menceritakan tentang partisipasi para siswa dalam mengenal dan mempelajari mengenai sejarah pemilu di Indonesia dan KPU Kabupaten yang memberikan izin dan fasilitas kepada mereka. Dari wacana mengapa pemilu harus dilaksanakan di negara kita? Karena pemilu dijadikan sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakil-wakil rakyat, sarana bagi rakyat untuk memilih, serta sarana rakyat untuk menyatakan pendapat melalui suara. Nomor 3, analisislah contoh konkret dan penerapan demokrasi di lingkungan sekolah. Contoh konkret penerapan demokrasi di lingkungan sekolah seperti 1. Mengikuti dan melakukan pemilihan pengurus OSIS sesuai dengan tata tertib. 2. Mengikuti dan melakukan pemilihan pengurus kelas. Ketiga, melaksanakan musyawarah terhadap berbagai persoalan yang terjadi di kelas atau di sekolah. Ketiga, menghargai pendapat yang dituturkan teman ketika sedang berdiskusi. Keempat, bermusyawarah dalam penyusunan kelompok piket sekolah, kelas dan kelompok dalam pelajaran. Nomor 4, Indonesia adalah negara demokrasi Pancasila. Apa contoh sikap yang mencerminkan demokrasi Pancasila? Contoh penerapan demokrasi Pancasila yaitu melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat, mengikuti pemilihan umum, peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain, mengikuti kerjasama di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Dari hasil jawaban kelompok kami, mungkin dari kelompok lain mau menyanggah atau memberikan pertanyaan, kami persilakan. Pada kelompok 2, saya persilakan. Apa yang terjadi jika tidak ada pemilu?
Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan menjawab. Apa yang terjadi jika tidak ada pemilu? Hal yang terjadi apabila tidak ada pemilu adalah pemimpin negara dan wakil rakyat berpotensi tidak sesuai dengan kehendak rakyat sehingga status negara demokrasi bisa dipertaruhkan. Selain itu, jika tidak ada pemilu, maka hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dihilangkan dan ini mencederai hakikat negara demokrasi itu sendiri. Bagaimana kelompok 2? Mungkin ada yang kurang lagi? Terima kasih untuk semua kelompok. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk partisipasi dari keempat kelompok yang sudah bersama-sama mengerjakan soal yang ada dalam LKPD dan mempresentasikannya dengan baik. Adakah yang bisa membuat kesimpulan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini? Esta, silakan. Terima kasih. Di sini saya akan menyimpulkan sedikit dari yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, saya menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat, dan kratein atau kratos yang berarti pemerintahan. Dari arti ini, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, atau untuk rakyat berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi juga merupakan bentuk pemerintahan di mana semua warganya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Setelah kita berdiskusi, kita masuk pada evaluasi. Itu sekarang semua kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita masuk pada mengerjakan soal evaluasi. Silakan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Soal evaluasinya berkaitan dengan pembelajaran yang baru saja kita laksanakan tadi. Semua sudah selesai? Sudah, Ibu. Yang duduknya paling belakang untuk pekerjaan teman-teman. Semua sudah? Sudah, Ibu. Baik. Hasilnya nanti di pertemuan minggu depan baru Ibu bagikan umumnya hasil kerja hari ini. Materi yang mau kita pelajari pada pertemuan minggu depan masih tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, tetapi indikatornya yang beda. Kita belajar tentang menganalisis upaya membangun demokrasi Pancasila. Jadi pulang ke rumah belajar lagi, cari di internet materi tentang bagaimana upaya untuk membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pertemuan hari ini sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, satu orang tolong pimpin kita dalam doa. Fibri, silakan. Marilah kita menyiapkan hati serta batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, puji serta syukur kami aturkan kepadamu atas segala berkat dan perlindunganmu sehingga kegiatan kami hari ini dapat berjalan dengan baik. Nama akan selalu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Fibri. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Ibu.